Hey guys, what's up? Balik lagi. Udah lama nih guys, nggak upload video ya. Padahal baru 3 video. Ya udah. Anyways, I'm good. Thank you for asking, walaupun nggak ada yang ask. Oke, kali ini gue mau menunjukkan sebuah barang yang bergerak, yang dimana itu gue baru beli. Apa itu? Oke, kita lanjut aja ke TKP-nya, yaitu depan rumah gua. Oke dah, kita gas review singkat aja dan ya impresi dan lain-lain lah. Oke, let's go. Ya, so setelah kita bicara tadi, let me show my new bike. Wah, wah. Yaitu CBR 250R CBU Thailand. Ini tahun 2011. Ya, dan ini juga ABS. Ya, sorry about the angel. Nah, the reason why I pick this bike, salah satu faktornya adalah yang satu, tenaga, torsi. Torsi CBR ini badak. Mungkin kalau dibandingin sama Z250 SL gua, dulu gue pernah punya Z250 SL Kawasaki. Mirip-mirip lah ya. Emang secara rana sih Z250 SL tuh tenaganya lebih agak gede, horsepower dan torsinya ya. Cuman ini juga gede kok. Lumayan gede ini. Dan apa namanya? Kalau secara bobot sih kayaknya beratan ini ya. Ini berat banget coy, apalagi gua tipe ABS. Itu kisaran 160 kiloan something. Cemil ya. Dan kenapa gua selain tenaga irit, asal kalian tahu aja, ini motor irit super. Kalau dibandingin sama motor Pego mungkin mirip, mirip ya, cuma beda tipis. Keiritannya tuh, BBM-nya tuh sangat-sangat irit. Dan itu juga kalau gue searching by forum atau ya review-review dari orang lain, CBR itu kan kompresinya 10 ya, 10 banding berapa gitu, something lah. Itu katanya Pertalite aja udah cukup. Cuman ya you know lah, I don't believe you know. Ya paling kalau gue mau ngisi RON 90 mungkin di SPBU yang lain ya. Tapi gue sekarang sih pakainya Cell ya, Cell Super. Dan gue nggak pernah dibawa itu. Sebenarnya bisa dibawa itu ini motor, cuman gue nggak mau. Nggak tahu kenapa, nggak mau aja. Karena ya nggak tahu dah, secara materi atau whatever, gue nggak mau. Pokoknya gue Cell. Dan ini juga oli juga gue pakai Cell. Dan kalau dibandingkan dengan Z250 SL gua, Z250 SL gua setahu gue 1,8 deh olinya. 1,8 liter kapasitasnya. Kalau ini 1,5, 1,6 itu kalau udah ganti filter. Dan ketiga, enak dipakai daily. Ini motor gua pakai daily. Ergonominya, untuk ergonomi di sini gua udah nggak pakai stang standar ya. Ini udah pakai stang Bipro, agak lumayan nunduk ya, cuman nggak terlalu nunduk banget. Mungkin kayak ZX 25. Waktu itu gue pernah nyobain ZX 25 11 12, ergonominya kayak ini, cuman lebih entengan ini ketimbang ZX. Ini gue pakai harian pulang pergi, ini motor daily gue, yang which is tuh enak gitu. Koplingnya enteng, btw, koplingnya enteng karena dulu pemiliknya ini udah ganti pakai kopling R25, jadi enteng. Kekurangannya, sekarang gue bahas kekurangannya. Kekurangannya adalah apa ya, selama ini sih paling peremajaannya aja sih, kayak baut-baut yang udah mulai karat. Dan kalian juga harus cek rangka apakah ada karat atau tidak. Aki, terus ya kayaknya sih
maintenance aja sih kekurangannya sih. Motor tua emang harus di maintenance, gak bisa kayak lo beli udah terima, jadi enggak. Tergantung juga sih dulu pemiliknya bersih atau kotor ya, beginilah. Oke, let me show you guys. Nah ini gue dapet agak kelihatannya sih mulus ya. Kalau dari jauh tuh kayaknya mulus, cuman kalau kalian dekat, look at that then bro. Ini motor habis dicuci juga. Dan gue ngambil ini sensor ABS-nya udah lumayan karat cuy. Tuh. Ini juga tadi dicabut sama pemiliknya. Kenapa? Nggak tahu kenapa dicabut. Dan ini juga kan selangnya kan aslinya kan atu ini connectnya kan ke handle rem. Yang ini dia ke sensor ABS-nya, modul ABS-nya. Cuman kenapa nggak dipasang? Gue juga bingung sih. Pastinya ada penyakit yang disembunyikan dan dia tidak jujur dengan saya. Kayak seperti ini contohnya nih. Ya, kalau kalian lihat ini nih selang pipa apa ini? Radiator ya. Ini awal gue beli ini nih, ini bocor di sini nih. Gue kira oli ini rembes, ya kan? Ternyata ini alhamdulillah, thanks God, cuman ini nih. Ini gua pakai apa namanya? eh Lem packing gitulah di bengkel gua. Terus ya, you know lah, the body bak kupingnya udah mulai, warnanya udah mulai apa ya ini, kopek lah. Terus ini dia kayaknya pernah jatuh, dia tuh di sebelah kanan, terus ini retak, terus udah gitu di sini juga ada bekas lem. Look at that. Ya ampun, PR banget coy buat ngerawat restorasinya. Ini gimana ini ngilangin bekas rem. Terus ya warna-warnanya kalau kasar kayak gini ya, body kasar sih sebenarnya bisa sih ditemin. Oh ya, ini gua udah pakai underbone. Jadi sebelumnya ini pakai originalnya. Tapi karena originalnya sayang, takut rusak atau gimana, amit-amit kenapa-napa di jalan, gue mending pakai underbone aja. Jadi yang original gue simpen. Ini dari EMC, underbone EMC. Ya aftermarket lah. Ya knalpot gue pakai big volume ya dari Dominic. I don't know, brand Indo. Yang penting sih adem. Soalnya sebelumnya gue dikasih knalpot R9 short segini, bacotnya naujubillah, gue bingung sama tuh orang. Dan aduh ini sayang banget sih ini. Maybe kedepannya gue bakal ini sih ganti apa header ini, astaga jadi ganggu ini. Lalu apa lagi ya, selang rem udah gue ganti juga, depan belakang pakai aftermarket. Yang depan gue nggak tahu yang depan pakai apa ya, pokoknya dia udah ganti, bukan ori lagi. Sennya juga udah diganti, sen tempel. Nah ini dia minusnya ada di spion. Look at that. Nih yang atas nggak kelihatan ya, ini dia dol di dalam nih. Kalau lihat di tangki, tangki ada lecet sebelah kanan ya, as you can see guys, dia tuh kayak jatuh sebelah kanan. Ini juga tuh sebelah kanan. Untuk perkokpitan pakai gas spontan, dia mereknya dari Arkebis ya, pakai Arkebis. Terus master remnya dia pakai traction, I don't know, itu brand lokal kayaknya. Terus stangnya pakai Bipro, handle-nya pakai R25. Dan ya, ini salah satu minus yang nggak dikasih tahu, speedonya, lampunya mati tapi aktif. Tuh digitalnya ada, cuman lampu buat malamnya aja mati. Belakang itu pakai Angel City, depan pakai nggak tahu deh, kayaknya Corsa, pakai Corsa. Tahu Corsa apa? Pokoknya ngegripnya kurang lah depan.
Oh ya, minusnya lagi sih gua dapat motor ini, nggak kelihatan ya. Nah, ini buat bracket platnya itu patah. Nah, untuk rantai dia pakai gear setnya triple S ya, O-ring. Ya, nothing special sih. Udah gitu aja. Wajar lah, namanya juga bekas ya kan. Motor used dan motor lama juga. Tapi untuk permajaan sih, untuk motor kelas 2,5 ini masih apa ya istilahnya ya, masih bisa dibeli lah di budget-budget mahasiswa ya, bukan pelajar ya, budget mahasiswa. Karena ngeternak sapi gede ini, lihat secara desain tuh cakep coy. Lihat, kalian lihat dah. Depannya tuh kayak ya you know lah, Moge F apa ya, VVR 1000 apa ya, berapa gitu. eh Persis banget depannya. Belakangnya juga ya mirip-mirip lah, Soso lah. Belakangnya itu kenapa kayak motor perindapan banget anjir. Dengan motor 2,5 yang irit dan bertenaga. Menurut gua Honda emang bagus. Ya, begitulah. Ya guys, kayaknya cukup sampai sini ya. Cukup sampai sini pembahasan kita ya. Udah lama nggak update juga gua di YouTube ini. Jadi ya mungkin gua belum punya kamera sih buat ngevlog di jalan ya. Ya, so guys, thank you for watching and see you on my next video. Dan this is my new bike for daily.